Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua, salam sehat selalu. Untuk sore hari ini, sebelum presentasi kelompok dari Ananda, mungkin akan Ibu jelaskan sedikit tentang pengujian hipotesis. Dan Ibu langsung menjelaskannya dari software PAS ya. Software PAS ini tentunya software yang open source dan lebih aman bagi kita untuk menggunakan software ini ketimbang kita menggunakan SPSS. Tapi sebenarnya kita tetap harus tahu juga cara menjalankan SPSS dan bagaimana menganalisis data dengan SPSS karena dari SPSS ini kita bisa bandingkan dengan software yang lain. Namun SPSS ini terkendala oleh karena dia berlisensi, jadi kita kalau gunakan yang bajakan dan kita cantumkan hasilnya di dalam publikasi berupa artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tertentu, itu nanti kita bisa terkena harus bayar royaltinya, harus bayar ya kena sanksi kalau kita tidak punya lisensi softwarenya kalau kita pakai yang bajakan. Jadi kalau cuma untuk keperluan pembelajaran nggak masalah, tapi kalau untuk keperluan misalkan publikasi atau bisnis itu sebaiknya kita gunakanlah software yang berlisensi atau yang open source ya. Jangan gunakan software bajakan karena ada pengalaman dari saudara ibu, tapi dia memang untuk kepentingan komersil ya, bertahun-tahun menggunakan software bajakan dan ternyata terlacak oleh pengembang softwarenya dan diminta membayar sekian miliar. Dan terakhir ini ada diskon dari pengembangnya, tapi tetap aja jadinya ratusan juta. Nah, itu karena dia komersil. Mungkin yang akademik nggak semahal itu ya, tapi kan tetap harus bayar. Daripada kita dapat risiko seperti itu, lebih baik kita punya software yang berlisensi, bayarnya puluhan juta, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Cuma masalahnya adalah terkadang kita untuk membeli software puluhan juta itu pun terkendala. Nah, dari itu Ibu mengenalkan pada Ananda software PAS. Sebenarnya ada lagi software JASP, tapi itu nanti di mata kuliah desain eksperimen, statistika non parametrik, kemudian di mata kuliah pilihan ya. Kalau JASP itu biasanya Ibu gunakan softwarenya. Nah, ini karena dia ringan, software PAS ini ringan dan mudah sekali dalam uh, penggunaannya. Jadi kan kayak gini ya, misalkan Ananda simpan di flash disk, itu bisa dibawa di rental, terus Ananda gunakan buka di komputer milik orang lain itu juga bisa, atau pinjam laptop teman gitu ya, kalau temannya mau minjamin. Dan pas ini singkatan dari Paleontological Statistics dan Ibu sedang bikin modul komputasi statistika 5 in 1, termasuk salah satunya PAS. Dan PAS ini nanti akan Ibu sajikan pada 3 bab, bab 4, 6, dan bab 10. Terdiri atas 10 bab ya modulnya. Dan itu ada modul 5 in 1 ini untuk mata kuliah Kapita Selecta Statistika. Nah, di sini kita tinggal buka, ini kan sudah kita download dalam bentuk seperti ini dari web resmi dari software PAS ini, tapi kan Ananda Ibu kasih kemarin ya. Nah, di situ kan itu bukan zip-nya lagi, tapi sudah bentuk yang PAS-exe ini ya, yang Ibu kirimkan di grup. Udah belum? Rasanya udah ya di R1 dan R2. Nah, ada PAS 4.03-exe. Terus tinggal diklik ini, maka dia bisa jalan softwarenya. Ini ya, suara Ibu kedengaran nggak? Dengar, Bu. Ya, nah, di sini software PAS ini kadang agak sedikit berbeda hasilnya dari SPSS karena pendekatannya pakai Bayesian ya. Kalau SPSS itu masih pendekatan klasik. Nah, kalau software JASP dia mengcover keduanya. Jadi pendekatan statistika klasik dan juga pendekatan Bayesian. Yang Bayes itu ya, pernah belajar nggak teorema Bayes? Harusnya di Medstat pertemuan awal-awal ada ya. Bayes ini ya dipelajari. Oke, ini gambarannya.
Untuk mengetik di software PAS ini mungkin sudah ada yang coba-coba buka, itu sama seperti di Excel, tinggal diketik-ketik aja, tapi kalau kita mau ada tulisan di sini, di, eee, menamai kolomnya sebagai apa, jadi kita tinggal kasih checklist di sini di kolom atribut. Nah, di sini contohnya kita klik, bisa analisis time series di sini, namun dia sederhana, hasilnya tidak sebanyak yang di, output SPSS ya. Namun kalau untuk, univariate, multivariate itu agak lumayan lah output-nya ada 3 tabel kayak gitu. Kemudian, software PAS ini bisa kita kita terapkan dalam, agrokompleks, pertanian, peternakan, kehutanan, dan teman-temannya, itu untuk, mentransformasi data dan juga solusi analisis univariat. Kemudian dalam bidang ekologi kita dapat, mengolah data, analisis data potensi ekologi dengan software ini, kemudian bisa juga analisis multivariat, berupa principal component analysis atau analisis komponen utama dan juga analisis cluster, dan juga statistika non-parametrik serta bisa display, plotting, serta mendeteksi outlier atau pencilan yang terdapat pada data. Nah nah mungkin itu saja sekilas tentang software PAS, Ibu langsung buka software-nya aja. Apakah bisa terlihat ini software PAS-nya? Bentar ya. Nah, apakah bisa dilihat software PAS-nya? Bu. Yang ada di layar sekarang software PAS kan? Coba Ibu ulangi ya. Soalnya kemarin Ibu ngajar di teknik elektro ternyata nggak kebaca ya. Nah ini, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, tadi kita bisa klik kolom atribut untuk menamai ini, misalkan kita memberi sebelum ke situ nanti dulu ya, ini biarin dulu. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengujian hipotesis karena estimasi sudah, sampai estimasi interval atau interval konfidensi. Kita masuk ke pengujian hipotesis. Uji hipotesis ini tentunya terdiri atas, 2 jenis, yaitu uji satu pihak, dan uji dua pihak ya. Perbedaannya adalah, jika uji satu pihak itu yang kita gunakan sebagai tingkat kekeliruannya adalah, alfa. Sedangkan untuk uji dua pihak itu yang kita gunakan sebagai tingkat kekeliruannya adalah alfa per 2. Nah, biasanya alfa yang digunakan adalah secara umum, 5% atau 0,05. Sehingga tingkat kepercayaannya atau gamma, menjadi 95% ya. Oke, ini sudah dibahas juga di, estimasi interval sedikit ya. Oke, jadi di sini kalau kita, sebelum kita masuk ke 2 kelompok ada uji hipotesis satu kelompok populasi, itu biasanya yang digunakan adalah uji Z dan juga, uji T. Jadi uji Z ini, jika sampelnya itu 30, lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30, minimal 30 ya, minimal 30 sampel. Jadi kita menguji hipotesis nih ya, kita ambil minimal 30 sampel, maka itu menguji, suatu populasi itu dengan uji Z, karena dia sampelnya adalah, 30 atau lebih dari 30, misalnya 33. Provinsi di Indonesia misalkan sekarang udah berapa, nambah berapa kemarin ya? Jadi 30 berapa, 37 atau 35? Atau 34? 36 ya. 36 sekarang ya. Nah itu, gunakan uji Z kalau kita meneliti provinsi di Indonesia dan satu populasi itu yang kita uji,
Misalkan apakah tetap sama rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia. Nah, itu kita gunakan uji Z karena misalnya observasi yang kita gunakan adalah provinsi, maka itu lebih dari 30 gunakan uji Z. Namun jika kurang dari itu, maka kita gunakan uji T. Jadi si uji T ini, kalau misalkan satu sampel, maka di sini one sample ya. Untuk di software PAS-nya sendiri, kita klik di sini one sample test. Nah, di sini akan muncul uji T, uji Wilcoxon, dan single case. Namun Wilcoxon ini masuknya ke ranah non-parametrik. Jadi yang ini, uji Z dan uji T ini adalah masih terkategori statistika parametrik. Bahwa untuk sebagai asumsi sebelum melakukan ini merupakan statistika parametrik ya. Nah, untuk melakukan ini syaratnya adalah minimal kita harus menguji normalitas data. Nah, kalau datanya berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji Z dan uji T ini. Namun jika datanya tidak berdistribusi normal, maka gunakanlah yang tadi Wilcoxon gitu ya. Itu adalah statistika non parametrik dan dibahasnya nanti kalau sempat di RPS nggak ada ya. Ada mata kuliahnya tersendiri ya, mata kuliah pilihan. Oke, kita langsung saja ke contoh. Oh ya, uji hipotesis ini tentunya ada kriteria ya. Kita kan menguji suatu hipotesis. Sebelum kita masuk ke contoh, kriteria uji untuk uji hipotesis ini bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tabel statistik. Tabel statistik di sini tentunya sesuai dengan ujinya. Misalkan uji Z maka gunakan tabel Z, uji T gunakan tabel T. Nah, itu kriterianya adalah jika misalkan Z hitung ya, statistik hitung aja ya biar umum ya. Statistik hitung lebih dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Itu kalau kita gunakan tabel statistik kriteria ujinya seperti itu. Dan jika kita gunakan p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini kan kita asumsikan H0-nya ya. Jadi di sini untuk penelitian ada H0 dan ada H1 atau HA. Atau HA lah ya, H0 dan HA. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Namun, kalau dalam penelitian, biasanya yang ditaruh sebagai hipotesis itu adalah di HA. Misalkan kita ingin tahu nih, apakah jam belajar mahasiswa sekarang itu masih seperti jam belajar mahasiswa zaman dulu. Misalkan di zaman Ibu ya, 2003 sampai 2007. Itu setiap minggunya minimal belajarnya 16 jam. Belajar selain di kampus ya, belajar di rumah. Nah, misalkan gitu ya. Masih nggak ya sekarang mahasiswa yang Gen Z ini, generasi Z, belajarnya 16 jam di rumah selain di kampus gitu. Nah, jadi kita tanyailah beberapa responden. Maka di sini H0-nya adalah HA-nya kita merasa bahwa jam belajar mahasiswa sekarang itu lebih banyak mandirinya justru daripada yang di kampus. Kalau zaman dulu kan dosennya banyakkan ceramah. Kalau sekarang kurikulum itu dituntut untuk memberikan proyek kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mengalami sendiri dan lebih banyak tersimpan dalam memori otaknya karena yang dipelajari itu adalah hasil dari proyek yang dirancang sendiri. Nah, di sini berarti HA-nya jam belajar mahasiswa lebih dari 16 ya, 16 jam. Maka H0 itu adalah lawan dari si HA ini, jam belajar mahasiswa
kurang dari atau sama dengan, di sini nggak ada simbol ya. (16 jam ya. Nah, atau kalau seperti ini kondisinya berarti hipotesis yang diuji ini adalah satu pihak. Karena jelas ya kiri kanannya kemana arahnya gitu ya. Yang diinginkan peneliti adalah terbukti bahwa jam belajar mahasiswa saat ini lebih dari 16 jam. Dan ditaruh di HA, berharapnya H0-nya ditolak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan uji dua pihak, maka bedanya adalah yang ini uji satu pihak ya. Uji satu pihak. Rata-rata ya, ini pakai rata-rata ya, maaf Anda. Jadi kalau disimbolkan secara matematis itu mu, karena yang kita uji populasi ya. Bisa rata-rata, bisa proporsi, dan varians. Sekarang uji dua pihak. H0-nya rata-rata, ini kopas aja. Ini diganti jadi sama dengan. Ingat ya, untuk H0 itu pasti ada kata sama dengannya di situ, sedangkan HA tidak ada. HA nah, ini tidak sama dengan, harusnya pakai simbol tapi di sini nggak ada simbolnya. Di sini ada nggak di keyboard? Nggak ada ya. Tidak sama dengan, oke, nggak ada di keyboard Ibu. Oke, kita tulis dengan kata-kata aja. Jadi terlihat perbedaannya, untuk uji satu pihak itu pakai tanda kurang dari atau lebih dari, dan kurang dari sama dengan. Untuk yang dua pihak pakai sama dengan dan tidak sama dengan alfa 5%. Maka kita langsung saja, misalkan nih Ibu tanya ke 10 mahasiswa, sehingga kan kurang dari 30 kita gunakanlah uji T ya. Setelah menanyai 10 mahasiswa dari generasi Z, yaitu angkatan 2021 dan 2022, sebagai sampelnya masing-masing 6 ya, jadi 12, maka diperolehlah jawaban untuk responden pertama 17 jam, untuk responden kedua 21 jam, responden ketiga 23, responden keempat 14. Mungkin ada juga yang santuy ya, cuma 11 jam belajarnya, kadang-kadang ada tugas kelompok nggak ikutan ngerjain ya. Terus ada lagi yang 16 jam. Kemudian ini data fiktif ya, cuma sebagai untuk contoh aja. Ada yang 20, ada yang 19, kemudian 15 lagi, kemudian satu lagi, misal jawabannya adalah 18. Oke, dari sini kita harus menguji dulu sebelum kita bisa melakukan suatu pengujian hipotesis dengan uji T. Syaratnya tadi adalah asumsinya normalitas data terpenuhi ya. Nah, cara mengujinya adalah dengan ini. Kita blok, ntar dulu, ini bisa dinamai ya, jam belajar mahasiswa generasi Z. Nah, di sini kita blok dulu. Kemudian kita klik di sini univariate atau univariate. Kemudian di sini normality test. Untuk uji normalitas sendiri, itu kita berharapnya adalah H0-nya diterima. Kenapa? Sebentar ya, Ibu buat hipotesisnya dulu. Normalitas data. H0 itu data berdistribusi normal. Nah, sebagai catatan lagi, di HA itu selalu ada kata tidak ya. Tapi kalau di H0
tidak terdapat seperti itu ya, kecuali tidak terdapat perbedaan, itu beda lagi ya. HA data tidak berdistribusi normal. Alfanya 5%. Kriteria uji tolak H0 jika p-value, p normal ya, kalau di sini ada langsung p normal, kurang dari 0,05, karena alfanya 0,05. Terima dalam hal lainnya ya. Nah, oke, kita kembali ke tadi hasilnya. Kalau sekilas kita lihat tadi, itu P normalnya itu semuanya lebih dari nih. Apakah bisa terlihat? Bisa, Bu. Ada yang bisa baca apa saja ini uji-ujinya? Bisa, Bu. Apa aja? Coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, uji Sapir-Whorf, W, Bu. Ya, benar. Jadi untuk uji normal uji normalitas ini ada Sapir-Whorf, ada Anderson-Darling, ada Lilliefors, ada Jark-Bera. Nah, di sini kita lihat P normal untuk Sapir-Whorf itu 0,999. Ini kurang atau lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat lagi yang Lilliefors juga P normalnya malah terlalu besar ya, 396,8. Kemudian Jark-Bera 0,9391. Ini kan lebih ya, lebih dari 0,05. Artinya H0 kita terima ya, karena P normal lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga ketika H0 diterima, kesimpulannya adalah kesimpulan data berdistribusi normal dan boleh dilakukan uji T ya terhadap data ini. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Oke, karena sudah, jadi kita tinggal uji one sample test-nya. Tadi one sample test itu ada uji T Wilcoxon single case. Kita klik. Nah, karena di sini belum diberikan, ini kan kita mengujinya 16 ya. Masukkanlah angka 16 di sini dan klik compute. Nah, ini hasilnya. Apakah bisa terlihat hasilnya? Bisa, Bu. Oke, sekarang di sini hasilnya kita sudah peroleh T hitungnya adalah 1,3096. Nah, ini kita bisa membandingkan dengan T tabelnya berapa. Dan kalau kita lihat sekilas, ini T hitungnya kecil ya. Otomatis kan dia akan kurang dari si T tabel. T hitungnya kecil nih ya, 1,3 ini. Biasanya T tabel itu kalau alfanya 0,05 sekitar 3, sekian gitu ya, tergantung jumlah sampel juga. Nah, menjawab kenapa p value-nya itu atau p min ini apakah masih sama atau enggak, peluang masih sama rata-ratanya atau enggak, itu 0,21701. Ini tentunya lebih dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Nah, dengan ini fenomena yang ada adalah bahwa H0 diterima berarti masih 16 jam ya rata-rata jam belajar mahasiswa walaupun sudah
diprojekkan gitu ya. Ternyata dengan jawaban yang diterima, jumlah rata-rata jam belajar mahasiswa zaman dulu itu masih sama, Gen Y ya berarti ya, Gen Y dengan Gen Z itu masih sama, masih 16 jam walaupun, mungkin sekarang lebih banyak projeknya. Mungkin zaman dulu itu lebih banyak, belajarnya karena latihan soal atau, membuat ringkasan atau membaca buku seperti itu. Nah, kalau untuk yang zaman sekarang langsung action ya, langsung, belajar itu langsung, melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau berdasarkan, suatu kasus atau problem ya, problem based learning atau case based learning. Kalau bukan project based learning. Nah, kalau zaman dulu kan memang metodenya paling ceramah, diskusi, presentasi gitu doang ya. Kalau sekarang sudah lebih variatif, membuat ini, membuat itu, kemudian ada, eee, terkadang mahasiswa juga, diarahkan untuk, magang gitu di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Nah, demikian Ananda untuk yang pengujian ini, semoga bisa dipahami. Atau perlu Ibu buatkan langkahnya tadi yang hasil uji T-nya? Jadi kita gunakan yang, uji dua pihak ya, uji dua pihak berarti di sini kita lanjutkan langkahnya alfa 0,05, kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Terima H0 jika p-value lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan 0,05. Berdasarkan output tadi, p-value-nya adalah berapa tadi? Coba kita ulangi ya. Kita blok dulu. Univariate, kemudian one sample. Rata-rata yang diuji adalah, atau mu0-nya adalah 16, kita klik compute. Diperoleh p-value atau p-same mean-nya adalah 0,21701 dan ini di sini disimpulkan oleh si software-nya adalah means are not significantly different. Jadi tidak ada perbedaan ya. 0,21701. Dan ini kurang dari 0,05 sehingga H0 diterima. Kesimpulan, rata-rata jam belajar mahasiswa saat ini masih 16 jam setiap minggunya. Kalau 16 jam itu berarti satu hari itu 1,5 jam digunakan untuk, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam digunakan untuk belajar. Selebihnya mungkin untuk ngegame, untuk olahraga, untuk berorganisasi, untuk ini belajarnya lebih ke akademik ya. Di organisasi juga belajar, tapi belajarnya belajar manajerial. Tapi kalau untuk yang belajar yang dimaksud di sini adalah belajar untuk hal akademik ya, keilmuannya. Oke, mungkin itu dari Ibu pengantar saja sebelum Ananda masuk ke tugas kelompoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jelas ya? Jika uji Z, maka gunakanlah tabel Z. Tetap kalau p-value yang dibandingkan itu pakai alfa, namun kalau tabelnya beda-beda ya. Kalau uji chi-square pakai tabel chi-square, kalau uji F itu pakai tabel F. Dan itu semuanya ada di buku Walpole yang Ananda beli ya. Oke, mungkin dari Ibu itu. Selanjutnya kita minta kesediaan temannya siapa yang mau jadi moderator di sini untuk memandu presentasi kelompok. Dan kelompoknya silahkan yang siap aja sampai jam 6 ya. Nggak apa-apa ya, kita sampai jam 6 ya.
Silahkan Ananda, yang mau jadi moderator siapa? Ini Ibu setting dulu multiple participant can share. Silahkan. Siapa jadi moderator? Atau Ibu tunjuk aja Vicky Laila, silakan. Iya, Bu. Silakan Vicky. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kita akan melaksanakan presentasi tentang proyek kita. Baiklah, yang pertama presentasi itu kelompok 1, yaitu kelompok Aryo Surya Trinata. Ya, terima kasih kepada saudari Anugerah Putri Nabila. Apakah boleh membagikan layarnya? Baiklah, ini akan dipresentasikan dari kelompok saya sendiri. Uji proporsi Z oleh kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama Zahwa Ripsa Pangesti dengan NIM 01, Aryo Surya Trinata dengan NIM 05, Dinda Brilian dengan NIM 07, Nabila Asya Fahira dengan NIM 09, dan saya sendiri Vicky Laila dengan NIM 023. Uji Z. Uji Z adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel yang diberikan. Nah, dengan uji Z ini kita bisa menguji hipotesis pendapat kita tentang parameter populasi. Next. Konsep dasar. Konsep dasarnya ada dua. Yang pertama, uji Z didasarkan pada distribusi normal standar, yakni yang memiliki mean 0 dan simpangan baku 1. Konsep yang kedua, uji Z digunakan ketika variabel yang diamati memiliki distribusi normal atau ketika ukuran sampel besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Brilian. Baik, hipotesis awal, hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang diajukan dan ingin diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis 0. Lanjut. Daerah krisis. Ada 3, yaitu daerah krisis merupakan rentang nilai-nilai di mana hipotesis 0 akan ditolak. Terus tingkat signifikansi menentukan seberapa kuat bukti yang diperlukan untuk menolak hipotesis 0. Dan daerah krisis ditentukan oleh tingkat signifikansi dan tipe uji, satu sisi atau dua sisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahwa.
Selanjutnya, keputusan dan interpretasi. Jika nilai Z-score jatuh di dalam daerah kritik, hipotesis 0 ditolak atau Z di luar daerah H0. Jika nilai Z-score tidak jatuh di dalam daerah titik, hipotesis 0 gagal ditolak, Z di dalam daerah H0. Interpretasi hasil uji Z bergantung pada konteks spesifik dan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Formulasi atau tahap untuk menguji hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis 0, H0, P sama dengan P0. Yang kedua, tentukan hipotesis alternatif. Lalu yang ketiga, yang kedua, tentukan hipotesis alternatif P kecil dari P0 atau P besar dari P0 atau P tidak sama dengan P0. Lalu yang ketiga, tentukan taraf nyata atau alfa. Yang keempat, tentukan wilayah kritiknya dengan tabel. Distribusi normal dari taraf nyata. Lalu yang kelima, perhitungan Z sama dengan X dikurang NP0 per akar NP0 Q0. Lalu yang keenam, kesimpulan. Tolak H0 bila Z jatuh ke wilayah kritik dan terima H0 bila Z jatuh ke wilayah penerimaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Oke, baik. Silakan dilanjutkan slide-nya. Yang pertama, kita masuk ke contoh soal. Menurut laporan masyarakat, kompetensi lulusan mahasiswa satu program studi teknik informatika UMT yang kompeten mengancam website tidak melebihi dari 75%. Untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut, UMT mengambil sampel sebanyak 500 orang alumninya secara acak. Setelah dilakukan survei, diperoleh bahwa faktanya 430 orang kompeten mengancam website dan hanya 70 orang yang tidak kompeten. Dengan derajat kepercayaan 5%, lakukanlah pengujian apakah laporan masyarakat tersebut benar. Dari soal ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang dapat kita gunakan untuk menguji hipotesis yang ada. Yang pertama, didapatkan bahwa P0 itu adalah 75% atau 0,75. Sehingga kita juga mendapatkan Q0 yang didapat dari 1 kurangan P0, yakni 1 dikurangi 0,75 sehingga didapatkanlah kalau Q0-nya itu 0,25. Selanjutnya, N atau banyaknya sampel itu ada 500 orang, serta X ada 430 orang. Dan juga kita mengetahui bahwa alfanya itu 5%. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, diketahuinya dijabarkan seperti berikut ini. Tahapan yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu hipotesis awal atau H0 atau hipotesis 0, yakni proporsinya itu sama dengan 0,75. Berikutnya, kita menentukan hipotesis alternatif atau H1 ataupun HA dengan proporsinya itu lebih besar dari 0,75. Selanjutnya, kita menentukan taraf nyata atau alfa dan didapatkanlah kalau alfanya itu 0,05. Berikutnya, kita mencari wilayah kritis yang didapatkan dengan Z alfa di tabel Z, distribusi normal. Pada tabel itu kurang lebih seperti ini. Nah, disinilah terletak alfanya. Sehingga didapatkan bahwa Z lebih besar dari 1,645. Oke, baik.
Setelah mendapatkan semua yang perlu didapatkan, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dan didapatkan bahwa Z-nya itu 5,68. Perhitungan rumus ini akan dibahas di slide selanjutnya. Nanti saya akan berikan. Lalu kita masuk ke bagian keputusan. Dikarenakan nilai Z yang kita dapat itu berada di wilayah kritis, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa hipotesis awal ini itu ditolak karena nilai Z-nya berada di wilayah kritis. Sedemikian sehingga interpretasi yang kita dapatkan adalah, jadi kompetensi lulusan mahasiswa S1 Program Studi Teknik Informatika UMT yang kompeten merancang website itu melebihi 75%. Oke, baik. Boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, ini adalah perhitungan yang tadi. Mulai dari kita substitusikan semua nilai yang diketahui, lalu melakukan perhitungan sederhana dan didapatkanlah bahwa Z-nya 5,68. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Zafar Rifsya. Baiklah, ini soalnya kami ambil dari buku Walpole, yaitu misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Apakah kita mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang yang menyetujui hukuman mati telah meningkat bila di antara 15 orang dewasa yang diambil secara acak, 8 orang menyetujui hukuman mati. Gunakan taraf nyata 0,05. Slide selanjutnya. Dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa nilai X-nya yaitu 8 dengan N-nya 15. PO-nya 40% yaitu 0,4 dengan Q0-nya yaitu 1 dikurang P0 sama dengan 0,6 dan alfanya 0,05. Lalu pertama kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis awalnya, yakni nilai proporsinya sama dengan 0,4. Yang kedua, kita menentukan hipotesis alternatif, yakni proporsi besar dari 0,4. Yang ketiga, kita menentukan alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya, wilayah kritis kita tentukan dengan menggunakan taraf nyata di tabel Z. Didapatkanlah untuk taraf nyata 0,4 itu sama dengan 1,645. Lalu kita masuk ke perhitungannya dengan menggunakan rumus X dikurang N P0 per akar N P0 Q0. Lalu keputusannya diterima karena nilai Z di luar wilayah kritis. Selanjutnya, cara menghitung nilai Z tadi, yaitu dengan memasukkan nilai yang sudah kita ketahui, yaitu X-nya 8 dikurang N-nya 15 dikali P0-nya yaitu 0,6 per akar 15 dikali 0,6 dikali 0,4. Z sama dengan 8 kurang 6 per akar 3,6, yaitu kita dapatkan Z-nya 1,058. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Oh iya, sebelumnya maaf. Jadi kesimpulannya, kita tidak mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang yang menyetujui hukuman mati telah meningkat dari 40%. Dengan kata lain, pada saat ini orang dewasa yang setuju dengan hukuman mati masih sama dengan di masa lalu, yakni berkisar di 40%. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana dengan tanggapan Ibu?
Oke, baik. Saya Terima kasih moderator sambil menunggu tanggapan teman-temannya. Itu tadi udah benar, Ibu lihat hasil pengerjaannya dan pengambilan keputusannya udah benar ya. Boleh pakai daerah kritis seperti yang Ananda contohkan ini. Boleh juga seperti yang Ibu bilang tadi ya, menggunakan statistik hitung atau di sini berarti Z hitung dibandingkan dengan statistik tabel atau Z tabel ya. Kalau misalkan lebih dari, maka H0-nya ditolak. Kalau Z hitungnya kurang dari, maka H0-nya diterima ya. Ini udah benar pengambilan keputusannya. Selanjutnya, di sini mungkin akan Ibu pertegas lagi, karena ada kakak kelas yang salah kaprah ya, di StatMat ketahuannya. Ibu minta dia datanya punya data 14, kemudian oh ya ini nggak ada uji normalitasnya, harusnya diuji dulu ya. Nah, kemudian Ibu mintalah, si kakak kelasnya ini karena dia mau analisis korelasi, silahkan lakukan terlebih dahulu uji normalitas data. Oh, ini bukan StatMat, tapi di penulisan karya ilmiah. Kemudian dia menjawabnya gini, "Bu, datanya cuma 14 di bawah 30, nggak boleh Bu dilakukan uji normalitas." Nah, itu salah kaprah. Jadi uji normalitas itu boleh untuk semua data dan karena uji T sendiri kan jelas-jelas itu sampelnya di bawah 30 ya. Itu, asumsi yang harus dipenuhi adalah uji normalitas kan. Jadi itu salah ya, yang benarnya adalah, data berapapun ya kecuali kalau cuma 1 atau 2 itu nggak boleh ya. Setidaknya sebelum kita melakukan suatu uji yang sifatnya statistika parametrik, maka ujilah terlebih dahulu normalitas data. Namun kalau kita statistika non parametrik itu boleh langsung aja, langsung masuk ke ujinya gitu ya. Misalnya tadi ya, uji Wilcoxon itu boleh ya, boleh langsung, tanpa menguji terlebih dahulu normalitasnya. Jadi maksudnya, statistika non parametrik itu berlaku untuk semua distribusi, boleh gitu, diperbolehkan. Namun statistika non parametrik ini terkadang kurang dipercayai dibandingkan dengan statistika yang parametrik. Itu aja kelemahan dari non par itu ya. Tapi dia sebagai solusi misalkan datanya tidak berdistribusi normal atau datanya itu bersifat nominal, berskala nominal atau berskala ordinal. Itu lebih baik menggunakan dapat diselesaikan analisis datanya dengan menggunakan statistika non parametrik. Intinya kalau sifatnya kualitatif ya, level-level gitu, kualitasnya sangat baik, kurang baik, baik. Nah, kayak gitu itu lebih tepat menggunakan statistika non parametrik. Nanti akan lebih banyak dibahasnya di mata kuliah pilihan ya, semester 3. Oke, mungkin ini tadi kurangnya. Oh, ini kenapa boleh kurang dari 30? Karena dia ini proporsi ya, atau cuma sekedar contoh, ini buku Walpole soalnya ya. Seharusnya uji Z, tapi kalau uji Z yang untuk rata-rata, misalkan kurang dari 30 itu nggak boleh ya pakai uji Z, pakailah uji T. Kalau proporsi, nanti Ibu cek lagi, sepertinya masih boleh uji Z karena dia proporsi, karena uji T itu tidak ada peruntukannya untuk proporsi ya. Baik, mungkin ada dari teman-temannya menanggapi, ini Ibu kembalikan ke moderator. baik Bu, terima kasih atas sarannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Oke, baik. Dari kelompok yang presentasi mungkin ada tanggapan? Ini ada waktu 5 menit lagi sebelum jam 6. Berarti untuk pertemuan berikutnya kelompok 2 ya? Iya, kalau dari kelompok kami sih Bu, tadi awalnya memang cukup ngagu Bu. Setelah mendengar penjelasan Ibu, kalau datanya di bawah 30 itu menggunakan uji T. Tapi di buku Walpole sendiri tidak diberikan uji T, cuma uji Z di bagian proporsinya. Jadi Ya, ya kalau kami tetap menggunakan uji Z. proporsi kayaknya pengecualian ya. Kalau untuk rata-rata itu harus di atas 30, minimal 30. Kalau proporsi mungkin diperbolehkan karena dia sifatnya proporsi toh juga akan diubah ke dalam bentuk persentase ya gitu kan. Terus 1 min P gitu. Kalau misalnya kita mau lihat
kalau uji binomial yang digunakan itu pasti pakai 1 min P kan. Oh, itu uji binomial juga masuknya non parametrik sih. Nanti kita baca-baca lagi. Coba cek lagi di buku Walpolnya, ada nggak disebutkan untuk rata-rata itu harus minimal 30. Seharusnya ada ya. Kalau untuk proporsi oke lah ya, bisa jadi nggak masalah gitu. Berapapun jumlah sampelnya pakai uji Z, karena memang sejauh ini uji T itu untuk rata-rata sih. Ada yang lagi buka buku? Atau nanti sama-sama kita ini ya, nanti kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Minggu depan itu diupayakan, gimana ya, online atau offline ya? Kalau Jumat Ibu agak ini, bisa nggak Selasa lagi? Selasa Ibu, iya Selasa Ibu ke kampus sih. Selasa atau Rabu Ibu ke kampus. Ibu bisa offline, kalau mau offline di 2 hari itu, terus Jumatnya kita tetap online. Bagaimana? Silakan disepakati dulu ya. Oke, Baik. baik Bu. Oke, demikian Ananda semua. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan dikembalikan ke moderator. Atau mau tutup lagi atau gimana ini? Mau ditutup dulu oleh kelompok yang presentasi? Atau langsung moderator yang tutup? Itu langsung Ibu aja yang tutup ya. Demikian Iya. perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Ananda dan kesungguhannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan, serta ketepatan dalam menjawab soal. Selamat sore, selamat beristirahat atau mengerjakan tugas, atau berkumpul bersama keluarga, selamat makan malam, selamat ibadah maghrib bagi yang akan melaksanakan salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama semua.